Jangan habiskan sisa hidupmu hanya untuk mencari dunia. Sebab yang paling kamu butuhkan sebenarnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Ada satu pelajaran yang sering terlupakan oleh manusia modern. Pelajaran tentang mengenal siapa dirinya yang sejati. Banyak orang sibuk belajar mengenal dunia, mempelajari teknologi, mengejar kekayaan, bahkan berkompetisi dalam segala hal. Tapi mereka lupa satu hal, siapa sebenarnya yang sedang hidup dalam tubuh ini. Mungkin terdengar sederhana, tapi inilah pangkal segala ilmu, mengenal diri untuk mengenal Tuhan. Dalam kedalaman ajaran para arif dan para sufi, disebutkan bahwa kita ini bukan makhluk terpisah dari Allah. Kita tidak pernah jauh, tidak pernah terlepas. Bahkan sejak awal yang tiada berawal hingga akhir yang tiada berakhir, kita dan dia adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan oleh ruang dan waktu. Coba renungkan, sejak kita terlahir, tubuh ini sudah bergerak, jantung berdetak, nafas mengalir, dan pikiran berjalan. Semuanya bukan karena kehebatan kita, tapi karena adanya ruh ilahi yang menghidupkannya. Firman Allah, setelah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan ruhku ke dalam jasadnya. Ruh itu tidak lain adalah pantulan dari Nur Muhammad, cahaya awal dari segala yang wujud. Dan tubuh jasmani ini bukan sekedar tanah, melainkan juga manifestasi daripada kalimat pujiannya, Alhamdulillah. Itulah kenapa dalam ilmu hakikat seringkali dikatakan bahwa Alhamdulillah adalah tubuhmu. Tubuhmu adalah Alhamdulillah, dan Alhamdulillah itu adalah sir Tuhan dalam bentuk insan. Berat ya, tapi mari kita sederhanakan. Ketika kamu sholat, siapa yang kamu ikuti? Imam. Dan siapa imam dalam dirimu? Ruh ilahi itu sendiri. Jika kamu tidak mengenal imam yang sejati itu, maka sholatmu seperti mengikuti bayangan. Makanya dijelaskan, barang siapa yang sholat tanpa mengenal imamnya, maka tidak sah sholatnya. Bukan karena kita harus kenal siapa nama imam di depan shaf, tapi karena kita wajib mengenal siapa yang menggerakkan tubuh ini pada saat kita sholat. Tauhid hakiki bukan hanya tentang lisan menyebut tiada Tuhan selain Allah, tapi tentang batin yang benar-benar mengesahkan bahwa tiada daya, tiada upaya, bahkan tiada aku selain dia. Kalau masih ada aku yang mengaku-ngaku, itulah yang disebut syirik tersembunyi. Menyamakan sesuatu dengan Tuhan tanpa ia sadari, bukan dengan patung, tapi dengan rasa akunya yang masih ingin menjadi pusat segalanya. Untuk itu berhati-hatilah, jangan sampai kita merasa sedang menyembah Tuhan, padahal sedang menyembah ego sendiri. Sekarang mari kita masuk lebih dalam lagi. Ketika seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat, sesungguhnya dia sedang mengikrarkan satu janji suci, bahwa tidak ada wujud hakiki selain Allah, dan bahwa
segala bentuk pengenalan pada kebenaran akan melalui Nur Muhammad yang juga wujud dalam bentuk insan, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sayangnya, kebanyakan dari kita hanya sekedar hafal kalimat syahadatnya, tapi tidak memahami isi daripada hakikatnya. Padahal dalam syahadat itu ada misteri terbesar. Dirimu berkata, tapi dirimu tak tahu siapa yang berkata. Saat kamu tahu, kamu akan hilang dalam yang berkata itu. Dan ketika kamu lenyap, kini yang tinggal hanyalah wujudnya. Disitulah kamu melakukan mi'raj dalam batinmu. Bukan naik ke langit fisik, tapi naik menembus tirai ego menuju ke hadiratnya. Namun begitu, kamu kembali ke dunia, ke tubuh ini, ke kehidupan ini, maka wajiblah kamu kembali dengan amanahnya, menjalankan segala perintahnya dengan cinta, dan meninggalkan segala larangannya dengan rela. Inilah bukti bahwa syahadatmu bukan sekedar kata, tapi telah menjadi jalan hidupmu. Lalu apa hubungan semua ini dengan zikir? Saudaraku, sang sejati, ketahuilah, zikir bukan hanya mengucap nama Tuhanmu. Zikir yang sejati adalah diamnya pikiranmu, tenangnya perasaanmu, dan hilangnya akuanmu. Saat kamu benar-benar diam dalam keheningan batinmu, maka kamu akan merasakan, aku adalah dia. Tapi ingat, itu bukan berarti kamu menjadi Tuhan. Bukan. Tapi kamu larut dalam dirinya. Tiada lagi huruf, tiada lagi suara, tiada lagi bentuk, yang ada hanya nur ilahi. Inilah yang disebut oleh para arif sebagai fanaul fana, lenyap dari kelenyapan, baqaul baqa, kekal dalam kekekalan. Ketika dirimu menyatu dalam zikir yang sejati, kini nafasmu bukan sekedar udara, tapi menjadi kalam Allah. Setiap nafas adalah pujian, setiap diam adalah ibadah, dan setiap gerak adalah perintahnya. Wahai saudaraku yang sedang mencari, jangan remehkan detik ini. Mungkin hari ini kamu tersentuh, mungkin hari ini baru kamu mengerti bahwa mengenal diri bukan tentang ego, tapi tentang menemukan kembali Tuhan yang meliputi dirimu. Jikalau kamu diamkan pikiran dan perasaan, maka disitulah kamu akan merasakan hakikat wujudnya. Wujud yang tiada berhuruf, tiada bersuara, tiada berbentuk, yang ada nikmat senikmat-nikmatnya. Makanya, jika kamu ingin dekat kepadanya, diamkan pikiranmu, bersihkan hatimu, larutkan egomu, dan biarkan Yang Maha Esa mengambil alih segalanya. Kita tidak sedang mencari Tuhan di luar sana. Dia sudah ada di dalam setiap hembusan nafasmu, di dalam dirimu dan di luar dirimu, sejak awal yang tidak pernah dimulai sampai akhir yang tak pernah selesai. Kembalilah sebelum kamu benar-benar dipanggil untuk pulang. Kembalilah ke fitrahmu, ke al-fatihahmu, ke nurmu yang sejati. Karena yang esa tak pernah pergi, hanya kita yang lupa jalan kembali. Demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.